Baik teman-teman, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar ibu hamil tentang pakaian. Pakaian. Pada saat hamil, pakaian yang digunakan ibu hamil harus diperhatikan dengan baik. Seperti 1. Penggunaan pakaian, hendaknya gunakan pakaian yang longgar dan mudah pada saat dipakai, nyaman, mudah menyerap keringat, mudah dicuci, tanpa sabuk atau pita yang menekan di bagian perut atau pergelangan tangan. Pakaian juga tidak baik terlalu ketat di leher. Stocking tungkai yang sering digunakan oleh sebagian wanita tidak dianjurkan karena dapat menghambat sirkulasi darah. 2. Ganti pakaian dalam minimal 2 kali dalam sehari atau lebih. 3. Ibu hamil hendaknya menggunakan sepatu dengan alas yang datar, tidak dengan tumit yang tinggi, untuk menghindari terjadinya perubahan titik berat tubuh yang dapat menimbulkan ibu hamil mudah jatuh atau tergelincir. Kaos kaki ketat tidak boleh digunakan. 4. Gunakan BH yang menopang sesuai dengan pembesaran payudara. Pemakaian BH dianjurkan terutama pada kehamilan di bulan ke-4 sampai ke-5. Sesudah terbiasa, boleh menggunakan BH tipis atau tidak memakai BH sama sekali, jika tanpa BH terasa lebih nyaman. Ada 2 pilihan BH yang biasa tersedia, yaitu BH katun biasa dan BH nilon yang halus. 5. Korset yang khusus untuk ibu hamil dapat membantu menekan perut ke bawah yang melorot dan mengurangi nyeri punggung. Korset ibu hamil didesain untuk menyangga bagian perut di atas simfisis pubis di sebelah depan dan masing-masing di sisi bagian tengah pinggang di sebelah belakang. Kita lanjutkan, itu kebutuhan pakaian ya. Jadi ibu hamil itu pakaiannya jangan terlalu ketat karena nanti akan mengganggu sirkulasi darah. Eliminasi. Masalah buang air kecil tidak mengalami kesulitan, bahkan cukup lancar. Untuk memperlancar dan mengurangi infeksi kandung kemih, ibu hamil harus meminum 8-12 gelas cairan setiap harinya. Ibu hamil sering berkemih terutama pada trimester ke-1 dan ke-3, karena kandung kemih tertekan oleh adanya pembesaran uterus. Bila ingin berkemih, segerakan ibu hamil untuk melakukan miksi, karena dengan menahan berkemih akan membuat bakteri di dalam kandung kemih berlipat ganda. Pada traktus digestivus, ibu hamil biasanya mengalami obstipasi oleh karena peningkatan hormon progesteron, sehingga kerja traktus digestivus menurun. Dengan menganjurkan ibu hamil untuk minum air putih sedikitnya 8 gelas, melakukan senam hamil dan mengkonsumsi makanan yang mengandung serat, dapat mencegah terjadinya obstipasi. Penggunaan obat perangsang secara kimiawi sangat tidak dianjurkan. Kita lanjutkan, itu kebutuhan eliminasi ya. Seksual. Selama kehamilan berjalan normal, koitus diperbolehkan sampai akhir kehamilan, kecuali ibu hamil dengan riwayat abortus pada kehamilan sebelumnya. Koitus ditunda sampai dengan kehamilan 16 minggu, karena pada saat tersebut plasenta sudah terbentuk, sehingga angka kejadian abortus yang berulang menjadi lebih kecil. Koitus tidak dibenarkan bila 1. Terdapat perdarahan pervaginam pada saat atau setelah koitus. 2. Terjadi riwayat abortus yang berulang. 3. Abortus atau partus prematurus. 4. Terjadi ketuban pecah sebelum waktunya. 5. Serviks setelah membuka. Pada saat orgasme dapat dibuktikan adanya fetal bradycardia karena kontraksi uterus. Para peneliti berpendapat, wanita yang melakukan hubungan seks dengan aktif menunjukkan insidensi fetal distress yang lebih tinggi. Penjelasan mengenai posisi saat melakukan koitus sangat membantu menghindari keluhan. Posisi koitus dengan posisi wanita di atas membuatnya dapat menyesuaikan sudut dan kedalaman penetrasi penis. Posisi dengan sisi adalah posisi pilihan terutama pada trimester ketiga.
karena posisi ini mengurangi energi dan mengurangi tekanan pada perut. Mobilisasi. Wanita pada masa kehamilan boleh melakukan pekerjaan seperti yang biasanya dilakukan sebelum hamil, misalnya bekerja di kantor, melakukan pekerjaan rumah, atau bekerja di pabrik, dengan syarat pekerjaan tersebut masih bersifat ringan dan tidak mengganggu kesehatan ibu dan janin, seperti radiasi dan mengangkat beban yang sangat berat. Hindari mengalami kelelahan saat melakukan aktivitas dengan melakukan istirahat di setiap kegiatan. Gerakan badan yang ringan baik sekali untuk dilakukan, seperti senam hamil, latihan pernafasan, dan lain sebagainya. Istirahat yang baik bagi seorang ibu hamil adalah kurang lebih 8 jam untuk malam hari dan 1 jam pada siang hari. Sikap tubuh yang dianjurkan bagi ibu hamil adalah A. Berdiri. Sikap berdiri yang benar sangat membantu sewaktu hamil di saat berat janin semakin bertambah, sehingga dianjurkan untuk ibu hamil tidak berdiri terlalu lama. Pada saat berdiri, ibu hamil berdiri dengan menegakkan bahu serta mengangkat pantat dengan posisi tegak lurus dari telinga sampai ke tumit kaki. B. Duduk. Tempatkan tangan di lutut dan tarik tubuh ke posisi tegak. Atur dagu ibu dan tarik bagian atas kepala seperti ketika ibu berdiri. C. Berjalan. Pada saat berdiri dan berjalan, hindari penggunaan sepatu bertumit tinggi. D. Tidur. Ibu boleh tidur tengkurap kalau sudah terbiasa, namun tekuklah sebelah kaki dan pakailah guling supaya ada ruang bagi bayi Anda. Sebaiknya setelah usia kehamilan 6 bulan, hindari tidur telentang. Tidur dengan tungkai kaki lebih tinggi dari badan dapat mengurangi rasa lelah. E. Membungkuk dan mengangkat. Terlebih dahulu menekuk lutut dan gunakan otot kaki untuk tegak kembali. Hindari membungkuk yang dapat membuat punggung tegang, termasuk untuk mengambil sesuatu yang ringan sekalipun. Istirahat dan tidur. Wanita hamil dianjurkan untuk merencanakan istirahat yang teratur, khususnya seiring dengan kemajuan kehamilannya. Jadwal istirahat dan tidur perlu diperhatikan dengan baik, karena istirahat dan tidur yang teratur dapat meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani untuk kepentingan pertumbuhan dan perkembangan janin. Tidur pada malam hari selama kurang lebih 8 jam dan tidur siang kurang lebih 1 jam adalah waktu yang cukup untuk ibu hamil istirahat. Traveling. Wanita hamil harus berhati-hati melakukan perjalanan yang cenderung lama dan melelahkan, karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Dianjurkan pula untuk seorang ibu hamil melakukan perjalanan ke suatu daerah dengan lingkungan yang menyenangkan atau rekreasi, didampingi suami dan keluarga dengan catatan jarak tempat tersebut tidak jauh, kondisi perjalanan baik, dan kondisi lingkungan yang tidak membahayakan ibu dan janin. Pekerjaan. Pada usia kehamilan trimester 1, ibu hamil sering mengeluh merasa lemas, sehingga dalam melakukan aktivitas pekerjaannya tidak boleh terlalu dipaksakan. Pada trimester 2, sudah mulai beradaptasi dengan proses kehamilannya, namun dengan semakin besarnya abdomen, akibat adanya pertumbuhan janin, bisa membuat ibu merasa lelah, sehingga ibu hamil trimester 2 tetap melakukan aktivitas pekerjaannya sesuai kemampuan fisiknya, dengan tetap menjaga melakukan selingan pekerjaan dengan istirahat. Pada trimester 3, kehamilan, ibu hamil benar-benar harus mengurangi aktivitas pekerjaannya. Exercise atau senam hamil. Waktu dimulai pada umur kehamilan setelah 22 minggu. Tujuan, mempersiapkan dan melatih otot-otot supaya dapat berfungsi secara optimal dalam persalinan normal, mengimbangi perubahan titik berat tubuh dan latihan pernafasan.